Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda ma ba'd. Para hadirin sekalian dirahmati Allah, ini adalah pertemuan lanjutan kita mengkaji Matan Lupul Usul karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang wafat tahun 926 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau dan juga para ulama Syafi'iyah lainnya dan para ulama kaum muslimin secara umum. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sudah masuk ke pembahasan mantuk dan mafhum. Mantuk dan mafhum. Atau Syekhul Islam al-mantuku madalla alaihi lafzu fi mahallin nutqi. Mantuk adalah makna, di sini makna sebagaimana kata Syekhul Islam. Makna yang ditunjukkan oleh sebuah lafal fi mahallin nutqi dari semata-mata pengucapannya. Jadi, kalau kita bilang ada kitabun, ini kita paham dia ada kitabun. Nah, itu mantuknya begitu. Ya. Wa huwa in afada ma la yahtamilu ghairahu, dan mantuk terbagi jadi nas, zahir dan mujmal. Ini pembagian Syafi'iyah atau jumhur. Pembaginya menjadi nas, zahir dan mujmal. Manakala mantuk hanya menunjukkan satu makna saja, tidak mungkin atau tidak menunjukkan makna lain. Maaf ya, saya sambil meraih headset yang selalu kusut. Saya nggak tahu apa obatnya headset biar kabelnya nggak menggulung sendiri. Seolah-olah dia kayak Toy Story gitu. Diam-diam di tas tuh menggulung. Oh, saya nggak tahu apa obatnya biar nggak menggulung sendiri. Baik lagi sini. Jadi, tes tes. Iya, kedengeran suara saya. Jadi dia kemungkinan pertama, dia tidak memiliki kemungkinan difahami yang lain. Seperti kata-kata Zaidun misalnya. Kata-kata Zaidun ya, ya Zaid lah. Budi ya Budi. Nggak Zaid maksudnya Ahmad. Zaid ya Zaid. Maka yang seperti ini disebut apa? Istilahnya disebut nas. Disebut nas. Ini yang pertama nih, nomor satu. Berarti apa itu nas? Hah? Al-mantuq alladhi afada ma'nan la yahtamilu ghairahu. Gitu ya. Atau boleh kita bilang al-lafzu alladhi afada ma'nan la yahtamilu ghairahu. Boleh juga. Itu nas. Biasanya para ulama mencontohkan nas, misalnya perintah-perintah dan larang-larangan yang jelas tegas di Quran ya. Allah firmankan wa aqimus shalah wa atuz zakat. Itu nas. Karena jelas. Nah, kita terpahami lain-lain perintah sholat. Nah, ini yang nasnya adalah perintah sholat. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Nas. Nah, ini kita langsung paham maksudnya larangan dari mendekati zina. Kita nggak pahamin makna-makna lain. Au ma yahtamilu badalahu marjuhan. Atau yang kedua nih, dia mengandung kemungkinan makna lain selain yang tadi badalahu ini, makna penggantinya, makna keduanya. Tapi makna kedua ini marjuhan. Bahasa Marjuh. Inggrisnya mana? Misalnya kal asad, seperti asad. Kalau kita misalnya membaca kalimat roa itu asadan, eh, fil misal ya, fil ma'rokah, aku melihat singa di medan perang. Pertanyaan saya, apa maksud asad di sini? Berjuang hebat. Bisa rojulun suja,
Bisa juga apa? Hayawanun Hayawan mustaris. muftaris. Mungkin nggak dua? Mungkin nggak? Ini mungkin juga ini. Mungkin nggak? Ah, mungkin nggak kita Mungkin ngelihat saja. hewan buas di medan perang? Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Iya. Kalau orang pemberani mungkin juga. Berarti asad ini mengandung dua makna. Maaf, mengandung dua kemungkinan makna. Yahtamilu badalahu marju. Nah, cuma misalnya di sini kita memandang bahwasanya salah satu maknanya lebih unggul, lebih rojih. Misal yang kita rojihkan umumnya adalah hakikat pada dasarnya. Ini kita anggap rojih. Tapi karena dia zahir saja, mungkin juga ini. Cuma ini marju, misalnya contoh. Dan banyak eh, ayat-ayat yang zahir di dalam Al-Quran. Ini nampaknya sih begini, tapi mungkin juga difahami lain. Misalnya, aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Atau kalian menyentuh perempuan. Ya. Saya tanya, makna menyentuh di sini mengandung berapa kemungkinan makna? Dua. Beberapa Kita maksudnya. anggap, kita anggap dua ya, kita anggap dua, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, walaupun bisa juga tiga, ya, kita anggap dua lah. Kemungkinan pertama apa? Ya, lamisa. Sentuhan langsung ya. Menyentuh biasa, misalnya, mohon maaf, menyentuh biasa, kulit dengan kulit. Makna yang kedua, Dua. Gimana? ini maaf, berhubungan suami istri. Nah, yang nampak dari ayat ini, aula mastumun nisa. Kira-kira makna rojihnya apa? Kita bilang misalnya, menurut Minum. Syafi'iyah, menyentuh, ini makna rojih. Tapi sebagai Syafi'iyah yang harus kita fair, akui bahwa ayat ini juga mengandung kemungkinan apa? Mengandung kemungkinan makna jima. Gimana? Akramakumullah. Itu harus fair diakui, nggak boleh kita bilang, wahai Hanafiyah, wahai Hanabilah, ini adalah nas, eh, tegas, sorry, la yahtamilu maknan akhar. Bahwasanya mujarradu al-mulamasah, ya, baina ar-rajul atau baina basyaratai rajul wal mar'ah naqidun lil wudu'i. Nggak bisa searogan itu dalam tanda kutip ya. Kalau kita pinjam dan gunakan istilah arogan, nggak bisa kita searogan. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya, karena harus diakui memang kata-kata la mastumunisa mengandung kemungkinan apa? Makna akramakumullah jima tadi. Di antara buktinya adalah Syafi'iyah pun memahami dan ijma ulama nih. Di surat 33 surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati apa? Tsumma talaqtumuhunna min qabli. Nah, min qabli an Antara sunnah. kunna faqad faratum lahunna faridatan fanismu faratum illa an ya'funa aw ya'fu alladzi biyadihi. Kayak gitu. Allah Subhanahu wa taala min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin tadduna. Min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddun. Di situ ada kata-kata sebelum kalian sentuh, min qabli an tamassuhunna. Ulama ijma, nah, bahwasanya itu maksudnya bukan sekadar menyentuh tapi lebih daripada itu. Ini dukul. Malah Syafi'iyah ketat berarti kalau dukul mesti mohon maaf dukul beneran. Mm-mm. Jelas ya. Kalau mungkin Syafi'iyah ditanya, Syafi'iyah, kok di sana Anda menakwil? Kan takwil tuh. Takwil. Anda kenapa menakwil di sana? Dan takwil dalam fikih sepakat ulama boleh. Takwil dalam fikih sepakat ulama ya ini secara kaidah umum dia boleh, secara kaidah dasar umum boleh. Sebagaimana ditegaskan Imam Zarkashi dalam Al-Bahar Al-Muhit. Dalam akidah baru ulama beda pandangan.
dan dalam dalam isu fikih maka ulama sepakat bisa. Syafi'i kenapa anda di sana menakwil? Ya kita bilang kita akui dimanapun ayat-ayat tentang menyentuh di dalam Al-Quran itu mengandung dua kemungkinan makna. Bisa menyentuh biasa dan bisa lebih daripada itu. Mohon maaf, saya berhubungan seksual. Di ayat lain-lain kita anggap pakai makna hakikohnya yaitu menyentuh biasa aja. Di sini kita maknai majas di antara korinahnya ijma. Enak sih. Di antara korinahnya ijma salah satunya. Dan ulama ijma di situ artinya adalah eh, lebih daripada juga hadis-hadis yang banyak tentang makna yang seperti itu misalnya hatta itu qasailataki itu dan yang semakna ya. Intinya la mastumun nisa ini zahir. Kenapa zahir? Karena dia mengandung lebih dari satu kemungkinan makna. Yang satunya roji, yang keduanya atau yang lainnya marju. Ya, jadi roji marju. Jelas ya masalah zahirnya. Dan saya udah bilang tadi banyak mungkin kebanyakan iya. Nah, kebanyakan dalil-dalil itu zahir. Kebanyakan dalil-dalil zahir. Dan biasa karena zahir itu kebanyakan dalil berarti maaf, dalil-dalil itu mempunyai kemungkinan ulama beda pandangan. Ada yang mengambil makna rojihnya, ada yang menakwil, memaknai nama rujuk. Gitu ya. Ngomong-ngomong tentang nas di sini artinya beda dengan nas yang mungkin difahami juga usuliyin dan banyak orang. Dan biasanya makna nas ini lebih populer daripada makna nas yang barusan kita bahas di kalangan masyarakat umum. Di kalangan masyarakat umum, biasanya mereka malah belum tahu nas tuh maknanya ini diantaranya. Jadi nas sederhananya punya dua makna lah diantaranya ya. Yang pertama yang kita bahas tadi, yaitu apa? Lafal yang hanya punya satu kemungkinan makna. Yang kedua, dan ini makna yang saya bilang dulu tadi, yaitu apa? Teks, ayat, atau hadis. Kalau ada teks ayat atau hadis, kita sering bilangnya apa? Nas, nususun syariah, misalnya. Nususus sifat, gitu. Apa maksudnya nususus sifat? Bukan nas bahwasanya dia layak, tapi enggak. Diakui kok. Even yang berpegang teguh dengan metode asal fusoil dalam hal ini, itu tetap itu tidak mengatakan itu nas. Enggak mengatakan itu. Tapi mengatakan itu zahir. Zahir, berpegang pada zahiru hadil ayah. Kan gitu istilahnya. Zahiru hadil ayah. Zahiru hadal hadis. Nusus sifat, jadi maksudnya bukan nas yang ini, tapi maksudnya ini teks ayat dan hadis. Bukan lafal yang tidak punya kemungkinan makna lain. Bisa dipahami ini para hadirin sekalian tentang nas dan zahir. Insya Allah. Oke, ya, alhamdulillah. Nah, tadi saya udah singgung ada tiga level ya. Nas, kemudian zahir, dan apa itu namanya? Mujmal. Ya, nas, zahir, dan mujmal. Nas sudah kita bilang tadi dia cuma punya kemungkinan satu makna. Zahir punya lebih dari satu kemungkinan makna, tapi salah satu maknanya apa? Rojih, Marju. unggul. Misalnya dia kekuatannya 70-30. Misal contohnya. Maka zahir. Kalau nas kan 100%. Zahir itu enggak 100% dan sangat dan kekuatannya nampak beda. 90-10, 80-20, 70-30. Kalau mujmal dia cukup berimbang. Kalau nggak dibilang 50-50 cukup berimbang ya. Mujmal. Dan contoh mujmal sudah kita pernah bahas misalnya kata-kata mungkin tur, mungkin haid. Pada akhirnya ulama akan mentarjih pada akhirnya memenangkan salah satunya. Cuma kan tingkat
kekuatannya itu beda tipis istilahnya. Kalau bahasa anak Bekasi dulu 11-12, nggak tahu tuh istilah tersebut difahami daerah lain nggak? 11-12 lah. 11-12 sebenarnya artinya sama, sering digunakan untuk makna sama, cuma juga punya makna beda dikit. Beti, beti, beda tipis. Gitu. Itu mujmal, ini berimbang. Kalau zahir timpang. Nas nggak ada kemungkinan lain. Gitu ya. Tiga ini sudah difahami nih, tiga ini. Sebelum kita lanjut, Insyaallah sudah. oke, Insya alhamdulillah. Allah, Ustaz. Ingat, ini istilah jumhur usuliyin. Hati-hati ya. Nanti kalau belajar usul fikih Hanafi, beda lagi istilah. Tingkatannya beda mereka. Lebih banyak. Dan istilahnya beda. Nah, dan diantara yang paling bagus ya, memadukan istilah nas dohir mujmal versi eh, usuliyin dari kalangan jumhur, mutakallimin, dengan usuliyin dari kalangan Hanafiyah, Fuqaha, itu adalah guru kami, Profesor Syamsul Anwar. Beliau bagus sekali dalam buku beliau tentang usul fiqh. Beliau bikin perbandingan ya, bahwa nas dalam teori jumhur itu sepadan dengan ya istilah lain dalam usul fikih Hanafi. Allah misal. Di sini ada pertanyaan. Di sini tidak disinggung muawal. Nanti ada pembahasan muawal. Allah. Muawal tuh sebenarnya tadi ketika dia makna zahir, kalau kita ambil makna yang marjuhnya itu namanya kita berarti nas ini ada, maafkan nas. Nas dengan makna kedua tadi ya. Ini ayat atau hadis ini itu muawal. Tapi itu tidak menjadi level sendiri. Dia udah zahir. Dia zahir. Jadi, nas, zahir, mujmal. Udah. Nah, zahir kalau kita ngambil makna yang marjuhnya kita ambil, mungkin boleh. Bisa-bisa saja. Salah ada dalil. Salah ada dalil boleh. Itu ya. Kan udah dibahas di pembahasan pekan lalu ya. Wala ma yu'na bihi ghairu zahirihi. Jadi nggak boleh ayat atau hadis itu, kalau kita bicara ayat dan hadis ya di sini, karena meskipun pembahasan tentang ayat tentang Alkitab, tapi Syekhul Islam sudah nyinggung tentang sunnah. Jadi dalam Al-Quran dan sunnah itu wala ma yu'na bihi ghairu zahiri. Kagak kagak ada yang tidak dimaknai dengan zahirnya, kecuali apa? Dengan dalil. Illa bidalil. Oke. Berarti kalau ada tadi ya, misalnya makna zahir. La mastumun nisa misalnya. Au la mastumun nisa. Kalau ada yang memaknai la mastumun nisa itu, mohon maaf misalnya, bukan menyentuh biasa ya, tapi jima. Mohon maaf, akramakumullah. Tanpa dalil, boleh nggak? Nah, boleh nggak? Tanpa dalil. Maksudnya, asal saya enaknya ya pokoknya nih. Maknanya ini. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Maknanya sembelih Aisyah. Eh, yu'minuna bil jibti wa tagut. Ini Abu Bakar dan Umar. Jibet Abu Bakar, tagut Umar. Gimana gimana? Boleh nggak? Nggak ada dalil, nggak pakai dalil tuh, Tidak. asal-asalan aja. Boleh. Wala ma nabi ghairu dhahirihi illa bidalil. Nggak boleh kalau. Jadi pada dasarnya kita, nah ini kesepakatan seluruh Ahlussunnah wal Jamaah. Seluruh Ahlussunnah wal Jamaah sepakat. Kaidah dasarnya mesti berpegang pada zahir ayat dan hadis. Nah, ini salah satu pembeda Ahlussunnah wal Jamaah dengan ahli bid'ah. Ya, bisa prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah adalah berpegang teguh dengan apa? Zahirun nusus. Nusus ini ayat dan hadis maksudnya. Zahir ayat dan hadis. Gak boleh bergeser kecuali dengan dari zahir tadi. Gak boleh melakukan ta'wil kecuali dengan dalil. Itu udah kesepakatan. Pembolehan sebagai kaidah umum itu dalam fikih sepakat. Dalam akidah beda. Oke. Jelas nih. Gila. Berarti kalau dengan dalil boleh nggak dia memilih makna marjuh, bukan zahirnya, memilih makna selain zahirnya? Gimana? Boleh, Ustaz. Kak,
setiap ada yang beralih dari makna zohir ke makna yang bukan zohir, dari makna roji ke makna marju, maka kita berhak apa? Ada ulama nih atau ada alim, ada mujtahid. Kita berhak ngapain? Ini kita sebagai pengkaji ya, bukan sebagai mukallid ya. Kita sebagai pengkaji berhak untuk mencari apa landasan, apa dalil ulama X ini beliau memilih makna marju. Nah, berhak tuh. Kenapa? Karena ini khilaful apa? Khilaful asal. Pada dasarnya kita pegang zahir. Wala ma yu'na bihi ghairu zahiri illa bidalil. Illa bidalil. So, apa dalilnya? Dalam hal asad misalnya. Apa dalilnya Anda bilang itu rajulun syuja'? Apa dalilnya? Kita bilang misalnya itu asadan yakhtubu al mimbar. Dalilnya apa dalilnya? Bahwa itu rajulun syuja', bahwa itu pemberani, bukan singa betulan. Ini hewan Dalil buas. akli, Ustaz. Enggak yang tadi. Aku melihat singa di atas mimbar. Dalilnya apa? Dalil boleh kita dalil akli boleh juga atau langsung korinah misalnya. Itu juga termasuk dalil. Korinah termasuk dalil juga. Tapi dalil akli juga itu dalil ya. Kita bilang mana ada singa khutbah di atas mimbar. Bisa ya begitu. Wallahu a'lam. Oke, lanjut ya. Thumma indalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu famurakkabun wa illa famufradun. Satu lafal tuh bisa saja dia memiliki bagian, memiliki bagian. Maka dilihat bagiannya tuh gimana. Kalau bagiannya dalla juz'uhu, bagian dari lafal tersebut menunjukkan sebagian maknanya, dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu al-lafal. Maka dia murakkab. Misalnya contoh murakkab adalah Abdullahi yang artinya hambanya Allah. Bisa kita bilang Zaidun Abdullahi. Zaid adalah hambanya Allah. Saya tanya, hambanya Allah ini kalimat ini mengandung kalimatnya ya, lafalnya mengandung juzuk nggak? Mengandung aksar min juz'in nggak? Dia terbagi nggak jadi beberapa bagian? Nah, Ustaz. Iya, Terbagi. dua. Ini abad terus lafzul jalalah. Saya tanya lagi, apakah makna abad di sini menunjukkan sebagian dari makna kalimat ini? Nah, Ustaz. Iya, itu apa? Menunjukkan makna hamba, hamba, makna ubudiyah. Dan hamba aja ini sebagian dari juzuk ya, dari makna Abdullah. Makna Abdullah, hamba Allah. Hamba berarti sebagian makna hamba Allah. Ini Abdullah sebagai sebuah kalimat biasa, sebagai sebuah lafal biasa. Tapi saya punya lain cerita, Abdullahi sebagai nama orang. Kalau saya bilang abad menunjukkan makna sebagian dari lafal ini enggak? Abad dong, abad. Jawabannya enggak. Oh enggak sih Ustaz. Kan artinya hamba. Enggak, ini nama orang. Abdullah ya. Kalau dipotong setengah bukan dia bukan nama dia. Kalau saya baca absen. Abdu, Abdullah nengok enggak? Mungkin enggak nengok dia. Dan saya dipanggil. Ya enggak? Abdu, ya nengok dia. Nanti contohnya sah-sah saja dia enggak orang nama saya Abdullah satu paket. Nah, berarti yang ini bukan murokab. Ini bukan murokab. Kenapa? Karena dia sebagian lafalnya tidak menunjukkan sebagian makna. Abdullah yang sebagai artinya hambanya Allah ini baru dia murokab. Kenapa? Karena sebagian lafal apa menunjukkan sebagian makna. Jelas nih? Baru nih murokab. Baru Abdullahi murokab.
Wa illa kalau nggak murakab apa? Mufrad. Sama mufradun. Abdullah ini nama orang itu mufrad. Abdullah yang nama orang mufrad. Kita nggak sebut dia murakab. Bisa dia tersusun dari dua kata. Iya, dua kata penyusun tapi udah jadi nama bisa jadi satu kesatuan. Sama Zaidun. Zaidun. Ini contoh sering juga di bawah. Zaidun. Ini murakab atau mufrad nih? Mufrad, Ustaz. Mufrad. Loh, kan dia tersusun dari tiga huruf. Zai, ya, dan dal. Oh, mufrad. Ini murakab dong. Ini tersusun. Kenapa nggak murakab? Karena satu Potongannya huruf. tidak menunjukkan Nah, Ah, makna karena tadi. tidak. Zaid nih. sebagian dari Zaid ini huruf Zai misalnya, tidak menunjukkan sebagian dari maknanya, ya nggak? Ya, Ya, Ustaz. Iya. Zai doang apa menunjukkan sebagian? Enggak. Ya doang apa ya? Enggak. Maka ini mufrad. Meskipun tersusun dari huruf-huruf, tapi bukan itu yang kita maksud. Ini istilah murakab dan mufrad itu sudah jelas definisinya menurut usuliyin. Nah, tujuan dari membahas ya murakab dan mufrad adalah nanti ketika kita memahami sebuah teks, sebuah lafal. Karena pelajaran mantuk dan mafhum ini kita akan memahami lafal. Dan ini kunci awal pembahasan dalalatul alfal. Kunci awalnya ini nih, di sini. Sebelum banyak-banyak bicara, tentuin dulu ini mantuk atau mafhum yang kita sedang bahas. Terus ini nas, dohir apa mujmal. Terus ini lafal, muraka atau mufrad. Itu dulu. Ini nih kunci-kunci awal. Pembahasan-pembahasan di Alkitab nih, itu pembahasan-pembahasan kunci masalah dalatul alfal. Dalatul alfal itu bagaimana kita berinteraksi, memahami maksud dari lafal-lafal ayat atau hadis. Dan ini salah satu yang ditopang juga di ilmu mantik. Pembahasannya ada di ilmu mantik, ditopang, menopang. Ini salah satu efek positif ya dimasukkannya pembahasan-pembahasan mantik ke dalam ilmu usul fiqh. Ini dia oke, secara fitrah manusia orang yang cerdas dia paham yang seperti ini. Gak perlu dibahas khusus. Cuma namanya ilmu, namanya buku pembelajaran ya tidak mengambil standar orang tercerdas, tapi standar rata-rata maka yang seperti pun dibahas. Ini dibahas. Jadi tetap ada faedahnya belajar ilmu mantik meskipun cara fitrah orang cerdas biasanya sudah ngerti tanpa perlu belajar. Tapi dengan belajar dia jadi semakin terteguhkan. Ustaz. Oh iya benar emang yang saya pahami juga gitu. Ketika dia baca ternyata begitu kan jadi lebih teguh ya nggak? Lebih yakin. Bener nggak? Terafirmasi atau mungkin bahasa lain terkonfirmasi pola berpikir dia. Oh iya emang bener ternyata. Dan kalau udah masuk matan sekelas lubul usul berarti ya itu cara berpikir seluruh Syafi'i ya bisa dibilang begitu. Ini sangat banyak jumlahnya. Maka dia jadi semakin yakin dengan cara berpikir dia. Dibandingkan kalau nggak dibahas di buku-buku usul fiqh. Pembahasan selanjutnya wadalalatuhu ala ma'nahu. Sudut pandang lain dari dalalah daripada penunjukan makna dari sebuah lafaz. Dalalah sendiri kan apa yang kita pahami dari sebuah lafaz. Itu dalalah. Kita tahu sesuatu yang lain. Tahu A, jadi tahu B. Itu dalalah. Berarti B adalah dalalah daripada A. Madlul daripada A. Dalalah itu prosesnya. Masdarnya, aktivitas tersebut. Oke, wadalatu ala maknahu mutabaq. Kalau ada satu lafal menunjukkan makna utuhnya, maka itu mutabaq. Dalalatul mutabaq. Biasanya para ulama, seperti Imam Ghazali juga beri contohnya pakai rumah ya. Kalau kita dengar kata baitun, baitun, kita paham apa? Ya, Selalu rumah, di Ustaz. benak kita nggak perlu diucapkan juga boleh, nggak masalah. Langsung paham. Sebuah
rumah yang utuh, gentengnya, temboknya, lantainya, mungkin perabotnya, bentuk rumah utuh. Insan sama juga. Kita langsung paham. Hayawanun natiq, misal contoh. Berarti itu dalalatul istilahnya apa? Mutabaq. Dalalatu mutabaqat. Bisa juga satu lafal difahami tapi sebagiannya saja. Misalnya, Budi lagi benerin rumahnya. At- Coba saya tanya, Budi benerin semua sisi rumah? Tidak, Ustaz. Harus nggak begitu? Harus begitu nggak? Ada kita lihat, Budi lagi benerin, saya cuma tembok doang, dia nyemen tembok. Kita lagi, terus teman kita nanya, itu si Budi ngapain sih? Kok nggak datang pengajian usul fikih? Kenapa nih? Nah, itu lagi benerin rumah dia, lagi benerin rumahnya. Kata orang Betawi, lagi benerin rumahnya, lagi sibuk benerin rumah. Nah, saya tanya, dia paham dari rumah itu berarti ketika aku ucapin lagi benerin rumah, itu maksudnya rumah secara utuh atau ini tembok rumah? Ah, Sebagian, Ustaz. sebagian itu nah itu tadomun, dalalatu tadomun, dalalatu tadomun, sebagian. Indonesia juara Piala Asia. Ah, gimana tuh? Padahal yang jelas-jelas main, ya paling kalau bulu tangkis misalnya, ya cuma satu orang, dua orang, nggak mungkin tiga. Ya, ini dalam satu lapangan itu ya dari mewakili Indonesia. Kan setahu saya nggak ada tanding bulu tangkis triple tuh nggak ada kan, paling-paling double ya. Padahal menggunakan kata apa? Indonesia. Tapi maksudnya dua orang pemain bulu Sebagian tangkis. Indonesia. Jadi ini dalal dalal tuh mutabako apa? Dalal itu apa nih? Dalal tuh tabomun. Pemaknaan yang mengandung sebagiannya. Maksudnya sebagian. Ala juz'ihi. Dia menyebut seluruh, tapi nggak dimaksudkan maknanya seluruhnya, tapi sebagiannya. Jelas nih, masalah bedanya mutabako dengan tadomun, bedanya jelas nggak? Insya Allah jelas. Iya. Coba jelas. Nah, ini kayak teoritik banget gitu ya. Nah, karena ini kunci-kunci awal. Kunci-kunci awal. Ya. Makanya dari sini sisi benernya ada dari perkataan Hujjatul Islam Al-Ghazali bahwasanya barang siapa tidak menguasai muqaddimah mantiqiyah man la yuhitu biha fala thiqata bi ulumihi aslan. Itu ada sisi benar ya. Setidaknya bagi yang kan pada akhirnya mainstream Syafi'iyah itu memilih jalan tengah. Gak berlebihan seperti Hujjatul Islam Al-Ghazali yang sampai bilang begitu, juga nggak sampai melarang misalnya. Pendapat yang mu'tamad dalam madzhab Syafi'i kan ilmu mantiq boleh. Mu'tamad gitu. Dan itu diungkapkan juga oleh Imam Al-Akhdari meskipun beliau Maliki karena pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah sama dalam hal ini ya. Wal khufi jawazul istighali bihi ala thalathatin aqwali wa ibnu Salahi wan Nawawi harrama wa qala Khumaini min andi wal ama wal qawlatul masyrutu sahiha jawazul liqamil qariha maris sunnati wal kitabi liyahtadi bihi ila shawab. Ini yang benar jawazuhu boleh, jawazuhu mubah, nggak sampai wajib juga nggak sampai haram, mubah. Di antaranya ini karena kalau kita hal-hal yang basic seperti kita nggak bisa bedain mutabako atau tadamun, dia kita nggak ngerti, gawat nanti nggak mana memahami ayat Quran dan hadis gimana ya. Misalnya kalau baca hadis Nabi bersabda hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman qasamtu sholata baini wa baina abdi, aku membagi apa qasamtu sholata baini wa baina abdi fa idza qala fa idza qala alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman apa kalau hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah berfirman hamadani abdi, hamidani abdi. Kalau mengatakan eh, Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi. Ternyata yang dibahas bukan sholat semua, yang dibahas apa?
Al-Fatihah, Ini Ustaz. Al-Fatihah doang. Padahal lafal hadisnya apa? Qasam tuh as-sholata. Qasam tuh sholata. Atau al-hajju arafah. Yang gimana sih al-hajju arafah? Haji cuma arafah dong. Ini kita paham. Ini setidaknya kalau otak kita biasa berpikir begitu, nah, aman nih. Insya Allah lempeng jalannya menjadi seorang fakih yang usuli juga. Nah, kita butuh zaman sekarang butuh kita butuh harapan saya bisa menyemangati teman-teman semua. Yuk sama-sama belajar karena Indonesia dan dunia butuh. Ya penuntut ilmu tuh naik levelnya terus terus terus. Nah, syukur-syukur alhamdulillah nanti apa namanya bisa mewarnai dan bersumbangsih lah, bersumbangsih ya di lembaga-lembaga keulamaan di Indonesia. Ya, ini minimal di dasar-dasar usul fikih al-waraqat lubul usul dia sudah mengerti. Lanjut walazimi dzihni iltizamun. Dan kalau satu lafal menunjukkan maknanya itu kepada sesuatu yang bukan seluruh, bukan juga sebagian, ini bukan seluruh, bukan juga, oh, jangan pakai bukan. Seluruh coret, sebagian juga bukan. Tapi apa? Lazim hifdzih. Sesuatu yang sudah menjadi konsekuensinya secara logis. Misal, kalau saya melihat atau mendengar kata atau membaca tulisan, ya, dilarang bersandar di tembok. Meskipun kita membaca kata-kata itu tembok, tapi kita memahami dari tembok itu makna yang jadi konsekuensi tembok. Itu apa misalnya? Tembok. Bisa ada apa tembok? Ini tembok ya. Ada tembok berarti ada apa? Nah, ada lantai. Misal. Ada tembok ada langit-langit. Saya tanya, kata tembok apakah menunjukkan makna lantai secara keseluruhan? Tembok sama dengan lantai 100%. Nah, Tidak, Ustaz. Tidak, Ustaz. bukan. Apakah kedua, pertanyaan kedua. Apakah lafal tembok menunjukkan lantai secara kesebagianan? Nih, bosnya lantai itu Tidak sebagian. juga. Bukan juga. Tapi kita paham. Ada tembok dilarang bersandar di tembok. Oke. Ah, tak enggak dari lafal tembok di situ ngebayangin kita ngebayangin ada lantai, ada atap, bayang gitu. Jelas nih. Ini dia lazimidzin, konsekuensinya secara logis. Atau di pesawat, ada orang tulisannya di pesawat apa di atasnya tuh? Sebelahnya pakai sabuk pengaman, sebelahnya apa biasanya? Lambang apa? Nah, di pesawat. Rokok coret, ya nggak? Nggak boleh ngerokok. Bener nggak? Nggak boleh ngerokok. Kalau ada orang terus nyalain korek, hmm, bakal ditegur nggak kira-kira? Ditegur. Nah. Lah, kan saya cuma nyalain korek, Pak. Yang dilarang ngerokok. Ini nggak nyalain korek. Jadi kita paham lah. Logisnya, pelarangan rokok tuh mencakup juga melarang apa? Ya, ini, Nyalakan korek, Ustaz. ya korek tuh ya kan. Ya, itu udah konsekuensi logisnya. Rokok nggak boleh, korek. Kan sama-sama sisi bahayanya sama. Ngerti kita. Tapi kan korek bukan bagian rokok. Bukan juga seluruh rokok. Berarti dalamnya bukan mutambak, bukan tadung, tapi iltizam. Dan iltizam mesti pakai akal. Ini mirip-mirip, mohon maaf ya. Saya bawa sedikit ke ilmu lain. Mirip-mirip nahu. Di nahu ada yang kayak gini. Pembahasan apa ya? Mutabakot, tadamun, iltizam. Pembahasan apa di nahu tuh? Nahu dasar, nggak usah tinggi-tinggi. Udah ada nahu dasar. Nah,
Gak usah di Alfia udah dapat ini. Belajar Ajurumiyah juga udah dapat. Nah, pembahasan apa yang mirip persis mutabaqat tadamun iltizam? Ada konsepnya sangat mirip tuh Pak. Ada yang tahu nggak? Badal, Badal Sel. ya. Betul badal. Badal, Pak. Badal, Pak. Badal. Badal. Nama badal mutabaqat juga kan istilahnya Ibnu Malik ya. Mutabiqan au ba'dun au ma yashtamil. Kan gitu kan? Alaihi yulfa au kama tufin bibal. Dalam Alfiyah gitu Ibnu Malik. Mutabiqun au ba'dun au ma yashtamil alaihi yulfa au kama tufin bibal. Boleh sebutin 4 badal gitu. Badal kul, cuma lebih suka badal mutabaq karena lebih bagus secara istilah akidah, lebih bagus. Au ba'dun, au ba'dun mutabiqun au ba'dun sebagian, au ma yashtamil badal istimal. Alaihi yulfa au kama tufin bibal. Itu badal apa tuh? Au kama tufin bibal, badal ghalat ya, atau badal yang sejenis dengan badal ghalat kelompok. Mm-mm. Ya, betul sekali. Allah. Jadi iltizam ini badal istimal. Misalnya badal istimal apa? Kan eh, contohnya apa? Contoh di Alfia tuh kazurhu khalidan. Nah, di sini pada Alfia kan ya. Kazurhu khalidan wa qabilhul yada wa'rifu haqqahu wa khudh nablan muda. Nah, kazurhu khalidan. Itu badal apa tuh? Zurhu khalidan. Kazurhu khalidan. Ah, badal kul karena zurhu khalidan itu hu. Kazurhu khalidan wa qabilhul yada. Qabilhul yada. Ciumlah dia tangannya. Badal apa nih? Qabilhul yada. Badal ba'd. Wa'rifu haqqahu. I'rifhu haqqahu. Wa'rifu haqqahu. Kenali dia haknya. Haknya itu berarti apa? Seluruh seluruhnya seluruhnya hak, seluruhnya dia bukan. Sebagiannya dia hak, apakah sebagiannya seorang? Bukan. Tapi udah terfahami. Oh, orang ya ada haknya. Konsekuensinya. Jadi badal istimal. Wa khud nablan muda, ambil nabl. Mudan. Khud nablan muda. Badal qolat. Wal ulayani, dan dua adalah yang pertama lafziyatani. Dalam mutabaqah dan dalam tadomun itu sifatnya lafal. Kita paham dari lafalnya. Kalau dibilang bait, ya bait. Ya rumah secara keseluruhan tuh ketemu. Tadomun. Yang wal akhir tuh akliyah. Dalil yang terakhir akliyah. Memang pakai logika yang ini. Yang iltizam pakai logika. Allah. Tsumma hiya. Hiya apa nih maksudnya? Hiya. Apa hiya? Ah, apa hiya nih? Hiya. Tsumma hiya. Apa hiya? Ini dalalah ya. Iltizam. Pada mengikuti nggak ini? Apalagi pada ngopi? Hmm, Mengikuti, Ustaz. ngikutin ya, alhamdulillah. Ngikutin sambil ngopi boleh juga nggak masalah. Buat Nah, ya itu, kalau Ustaz. majelis sama majelis ini nggak masalah. Kalau majelis lain mungkin harus tanya dulu. Boleh apa nggak? Cuma kalau majelis ini nggak apa-apa. Humahiyah kemudian dalalatu in tawaqafa sidqul mantuqi au sihatuhu ala idmarin fadalatu itu. Dalalah bisa aja. Mantuknya tuh baru bener. Sodiq atau sahih. Manakala kalau kita tambahin kata-kata yang tersembunyi. Bisa contohnya misalnya was'alil qaryah. Was'al al qaryah. Ini nih kalau kagak ada kata yang tersembunyi nih, nggak ada idmar. Bener apa kagak? Ah, sahih. Tidak bisa. Soalnya kalau nggak ada yang disembunyikan, ya nih kita bicara mainstream usuliyin lah ya. Nggak bener. Mana desa ditanya. Secara yang tersembunyi apa yang tersembunyi? Lah, lah. Ah, karena tawakofa sidukul mantuk kausihatun. Kebenaran dari sebuah mantuk dari kebenaran mantuk dari sebuah lafal itu tergantung tawakofa, disyaratkan mesti ada yang tersembunyi dan ditampakkan
Maka yang seperti ini disebut dalalah apa? Dalalatun iqtidha. Dalalah yang macam begini, dalalah yang baru kelihatan benernya, manakala ada yang dimunculkan dari yang tersembunyi. Itu namanya dalalah apa? Dalalatul. Iqtida. Contoh lain misalnya ayat puasa. Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Kata Allah, barang siapa di antara kalian hmm, sakit atau safar, fa'iddatun min ayamin ukhra, maka wajiblah dia mengkodok di hari lain. Ayo loh. Sakit, safar, langsung wajib kodok di hari lain. Apa begitu? Apa begitu? Maksud ayatnya. Begitu bukan? Begitu sakit, langsung wajib kodok hari lain. Safar, wajib kodok hari lain. Ayo loh. Begitu kagak? Makna ayatnya. Enggak sih. Enggak lah. Tidak, Ustaz. Fa'aftoro. Ya, ini ada betul. Ada yang sembunyi itu, tapi terpahami. Cuma tersembunyi aja. Itu apa? Ya benar banget nih. Ini ada kata aftoro. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa aftoro. Atau dia kagak puasa. Itu yang baru dia wajib qada. Tapi kalau puasa nggak berbuka, ya nggak harus qada dia. Gitu ya. Dalatul iqtidha. Menariknya mazhab Daud ya, Zahiri. Mazhab Daud al-Zahiri itu mereka membedakan marid dengan safar. Karena mereka ya, kalau safar wajib enggak gimana ya? Iya benar. Kalau safar wajib apa? Wajib kodok. Wajib kodok. Kalau sakit enggak? Ya itu saya ingat saya begitu mantap mereka. Kalau sakit mereka sepakat dengan jumhur. Enggak harus. Tapi kalau safar mereka bilang wajib kodok. Wajib kodok. Mereka enggak mengidmar di situ. Tapi kita bicara, kalau bicara jumhur maka kita bilang itu dalatul iqtida. Karena kalau nggak gitu nggak benar. Nah, ini tawaqafa sidqul mantuqi au sihat. Contoh lain misalnya la sholata. Ah, banyak lah banyak contoh nanti panjang. Oke, ya itu dulu nih segini. Contoh dalalatul apa? Iqtida. Fa in dalla wa illa sebentar. Wa illa kalau nggak begitu ini. Kalau tidak ada idmar itu maksudnya. Wa illa kalau tidak harus ada idmar maka dilihat fa in dalla ala ma lam yuqsad. Kalau dia menunjukkan yang tidak dimaksudkan sebetulnya. Maka dalalatu isyarah. Sebutnya dalalah isyarah. Menunjukkan kepada sesuatu yang tidak dimaksudkan. Misal, dibawakan contoh oleh Syekhul Islam, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ini kejelian, mohon maaf ya, kejelian usuliyin, termasuk mufasirin, muhaddisin yang syurahul hadis, kalau ngambil istinbat dari hadis itu atau dari ayat, itu jelinya tuh teruji di dalalah-dalalah ini, dalal iqtida, dalal isyarah. Terutama dalalah tuh isyarah, tuh teruji betul. Ya, kita kadang decak kagum. Baca kitab Al-Iqlil misalnya karya Imam Suyuti. Yo, cakep bener nih. Baca Ahkamul Quran karya Al-Qadhi bin Al-Arabi yang Maliki itu. Baik, Rasulullah, muridnya Imam Ghazali. Kata Allah, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum." Dihalalkan. Ya, ya itulah rafas kalian di malam-malam di bulan Ramadan. Mantuk dari ayat ini. Mantuk dari ayat ini. Itu ini mantuknya teks ayat ini menunjukkan apa kata Syekhul Islam sahnya puasa orang yang dia memulai puasa
masuk fajar dalam kondisi junub. Uhilla lakum laitas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Dan seterusnya sampai tsumma atimmus siyama ilal lail. Wa kulu washrabu sebenarnya lebih clear lagi wa kulu washrabu hatta ya tabai. Cuma kalau hatta ya tabai lakum nanti terpahami mafhum. Tapi ya kalau yang mantuk dalatul isyarah uhilla lakum laitas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan buat kalian malam-malam puasa rofas. Coba saya tanya, 5 menit sebelum subuh masih malam bukan? Masih. Masih. Masih layl bukan? Masih layl atas siang. Saya tanya lagi, sedetik sebelum subuh Masih, masih Ustaz. layl atas siang Masih. belum? Masih layl atas Masih. siang. Sedetik sebelumnya. Kalau bisa tuh, akurat akurat. Berarti kalau sedetik itu masih rofas, mohon maaf, akramakumullah. Sempet kagak mandi dulu sebelum masuk puasa? Sempet kagak? Tidak, Ustaz. Ya sempat. Kagak sempet lah. Kagak sempet. 5 menit ini nggak sempet dia, balik sedetik. Berarti, berarti apa? Dalatul isyarah. Dia mengisyaratkan ayat ini bahwa ah, saumnya orang yang junub itu sah. Paham gak? Paham gak nih? Mohon maaf nih Paham, saya Ustaz? Ya, paham. gara-gara habis pertemuan Ustadz ya se ya sebagian lah DKI jadi saya rada-rada paham ya. Jadi kalau Lailatul Siyam malam-malam puasa itu boleh rafas uhilla dan Lailah itu termasuk sedetik sebelum subuh ya berarti junub sah puasa. Jelas nih. Nah, saya tanya, itu dimaksudkan nggak dengan ayat ini sebenarnya? Ini makna utamanya dimaksudkan itu nggak? Apakah dimaksudkan menjelaskan bahwasanya puasa orang junub itu sah? Itu yang dimaksudkan bukan? Bukan, Ustaz. Bukan. Ini maksud utamanya bukan itu. Maksud utamanya justru apa ayat ini? Penggalan ayat ini. Wahidalakum la tasyam rafatu ila nisaikum. Apa maksud utamanya? Eh, Menjelaskan Malam hari Ramadan. ini halalnya mohon maaf perbuatan tersebut di malam-malam Ramadan. Karena sebelum turun ayat ini bagaimana? Kalau malam-malam bulan Ramadan, boleh nggak tawafat ila nisaikum? Enggak Tidak, boleh, Ustaz. Ustaz. Nggak boleh. Oke, kalau kita baca tafsir ayat ini akan terang benderang jelas bahwasanya sebelum turun ayat ini nggak boleh. Maka Allah bilang uhilla lakum dihalalkan. Itu tujuannya, itu maksudnya. Adapun menjelaskan bahwasanya puasa orang junub itu sah itu lam yuksod. Ya, nggak dimaksudkan. Berarti di sini fa indal ala ma lam yuksod fadalalatu apa? Isyarat. Berarti dalil isyarat. Iya. Dan dalil isyarat itu cakep indah gitu. Oh iya ya benar ya. Itu kalau kita baca tafsir ayat ahkam, syarah hadis ahkam itu akan muncul yang ini kita berdecak kagum. Dan di antara yang dinasihatkan guru-guru kami adalah membaca Ahkamul Quran karya Al-Qadhi bin Al-Arabi dan eh, Al-Maliki, Maliki beliau, tapi muridnya Hujatul Islam Al-Ghazali dan membaca Ihkamul Ahkam karya eh, Al-Imam Ibn Daqiq Al-Hafidh Ibn Daqiq Al-Eid. Ini dua buku yang bakal bikin kita wah wah gitu ya. Ihkamul Quran Al-Qadhi bin Al-Arabi, Al-Maliki ya, dan Ihkamul Ahkam karya Al-Hafidh Ibn Daqiq Al-Eid. Ibn Daqiq Al-Eid sendiri Syafi'i sekaligus para mazhab Maliki atau beliau juga bermazhab Maliki mungkin juga karena diklaim juga oleh Maliki ya. Oke, itu dalatul isyarah. Terakhir, wa illa fadalalatu imain. Wa illa maksudnya wa illa. Ya, wa illa yang kalau ini kan wa illanya artinya apa? Ini wa illam yatawaqqaf sidqul mantuqi au syatu ala idmar. Maka jika dia berarti dia ini enggak, yang ini enggak, yang ini juga apa? Enggak. Enggak. Ini berarti gitu maknanya ya.
ini enggak, ini. Jadi dia satu, tidak perlu ada yang disembunyikan untuk dimunculkan, nggak perlu. Dua, juga dia tidak memaksudkan yang nggak dimaksud, tidak menunjukkan yang nggak dimaksud. Berarti dia menunjukkan yang apa? Dalla ala Mayuksod. uswat, nah, gitu ya. Berarti standar nih. Maka namanya dalalat apa? Dalatul ima. Dalatul ima berarti nggak usah pakai contoh ya karena jelas ya ini berarti sesederhana-sederhananya dalalah dalam memahami ayat Quran hadis itu istilahnya apa? Dalalatul ima. Bisa diulang begitu. Allah alam bisawab. Jadi semua masih mantuk. Pembahasan kita malam ini baru membahas apa? Mantuk. Insya Allah pekan depan kita bahas mafhum. Wal mafhumu madala'allahu la fi mahalli. Ya benar sekali ilmu syari luas ya. Nah, makanya kita kalau mau membangun keilmuan, membangunnya dengan mempelajari ilmu-ilmu Islam, ilmu syari secara keseluruhan. Gitu ya. Kayak anak S1 lah, belajar banyak matkul. Jangan langsung kayak anak S3, fokus satu bidang. Apalagi fokus satu bahasan. Fokus itu aja bertahun-tahun. Semata-mata karena itu yang ramai di internet untuk didebatkan. Ya, saya nggak bilang jelek, cuma itu nggak membentuk keilmuan. Yang untuk keilmuan dalam manakala kita mempelajarinya eh, secara utuh ya. Itu walaupun mungkin belum mendalam tapi utuh dulu. Nanti baru menyelam. Wallahu a'lam. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan. Terima kasih. Subhanallah. Jika sudah lain tas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khairan, Ustaz. Waalaikumsalam.